Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang seputar Vue.js. Nah, beberapa tutorial saya sebelumnya sudah saya pernah jelaskan bagaimana menampilkan data. Nah, pertanyaannya kalau seandainya datanya itu berupa alamat URL atau berupa perintah HTML, itu bagaimana bisa ditampilkan menggunakan di Vue.js ya, maksudnya ya. Kita coba lihat aja studi kasusnya ya. Oke, saya akan buka sebuah new file di sini. Ya, oke, mungkin saya buka dulu open folder terlebih dahulu. Saya akan letakkan di Vue.js project ya. Nah, di sini saya letakkan di tutorial. Oke, di sini ya. Nah, saya kasih folder aja namanya data ya. Oke, seperti ini. Select folder. Saya menggunakan Visual Studio Code seperti biasa. Nah, di sini saya akan buka atau saya akan buat sebuah new file. Saya kasih nama index.html. Ya, kita akan menggunakan HTML sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya, kita ambil yang di atas ini. Nah, sekarang kita kasih judul titlenya Vue.js data ya, misalnya ya. Oke, seperti biasa saya akan gunakan Bootstrap untuk tampilannya. Walaupun sebetulnya ini tidak terlalu perlu ya, tapi nggak apa-apa. Kita konsisten aja karena di video sebelumnya kita selalu pakai Bootstrap ya. Dan untuk Vue.js-nya saya gunakan yang development version ya, yang ini. Oke. Kita coba letakkan di body ya. Nah, sekarang kita coba ya. Saya akan menggunakan Bootstrap. Di sini saya letakkan container ya. Bootstrap saya gunakan versi 5 ya. Lalu ya. Lalu nanti di sini ada call md6 ya. Saya akan dorong sejauh 3 ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita coba ya, biasanya kan kita kalau mau menampilkan data seperti ini ya, saya buatkan perintah Bootstrap terlebih dahulu. Kita buat new Bootstrap, maaf, bukan Bootstrap ya, tapi Vue.js-nya ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, nanti kita kasih di sini adalah elemennya, ID-nya adalah app ya. Oke, nah nanti di sini elemennya ya, app juga ya. Lalu kita buat di sini ada blok data seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau saya buat misalnya message ya, seperti ini. Di sini saya akan buat misalnya hello world. Ya, seperti ini. Hello world. Oke. Sekarang kita coba tampilkan di sini ya, tulisan hello world seperti biasa. Ya, kita seperti ini kita tampilkan message ya. Oke, kita coba jalankan. Saya di sini menggunakan saya menggunakan sini Open with Live Server ya. Jadi di Visual Studio ini ada fasilitas live servernya ya. Kita coba kita klik. Nah, nanti dia akan membuka salah satu web browser kita ya. Nah, seperti ini ya. Hello world. Mungkin saya akan dorong, saya gunakan padding ya, PY3. Oke. Nah, nanti bagaimana kalau seandainya kita akan meletakkan seperti ini ya. Misalnya saya letakkan, saya apit di dalam H3. Heading 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah hello world itu akan dicetak bersamaan dengan perintah headingnya, padahal kita ingin masuk kita itu ya ini adalah format dalam bentuk heading 3 sehingga tulisannya besar.
Nah, untuk hal seperti itu kita bisa menggunakan dengan menambah phtml seperti ini ya. Nah, hanya saja kita coba letakkan di dalam sini ya. Nah, apakah seperti ini? Kita coba lihat. Oke, tidak tampil malahannya. Kita coba lihat kenapa tidak tampil. Bisa kita lihat di sini di konsol. Oke, di sini terjadi kesalahan ya. Jadi ketika kita menggunakan phtml kita tidak perlu lagi double bracket ini ya. Jadi kita buang saja seperti ini. Nah, nanti kalau kita lihat, nah di sini ya. Jadi dia akan menerjemahkan perintah HTML ya, sehingga nanti akan ditampilkan hasil rendernya ya, bukan ditampilkan bersama dengan tag HTML-nya seperti itu ya. Nah, kalau ini kasus yang pertama ya, kita sudah bisa menjawab bagaimana kalau seandainya tadi datanya itu berupa tag HTML ya. Yang kedua, kalau seandainya saya punya link ya, misalnya seperti ini. Saya letakkan di dalam paragraf juga a href seperti ini ya. Oke. Misalnya nanti ini akan menuju ke Google saja ya, atau bisa ke salah satu website ini ya, Get Bootstrap atau Vue.js ya. Oke, kita coba ke Google saja ya. Ke Google, nah seperti ini ya. Lalu oke, mungkin ini juga kita letakkan dalam data juga ya. Jadi seperti ini website, misalnya website name ya. Jadi saya buat misalnya di sini Google. Nah, sehingga nanti di sini bisa saya letakkan ya seperti ini website name. Oke, kalau kita lihat apakah ada masalah? Oh, tidak ada masalah ya. Tapi di sini belum bisa kita klik ya. Kenapa? Karena harapnya atau tujuannya belum ada ya. Jadi kalau kita mau ke Google kan seperti ini nih tujuannya ya. Nah, ini nih kita kopikan ya. Nah, di sini kita jadikan data juga misalnya ya. Website misalnya URL misalnya ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, apakah nanti kita perlakukan sama seperti ini? Ya, kita coba perlakukan sama juga. Ya, seperti data biasa ya. Website URL. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya. Apakah ini akan berhasil? Nah, sekarang kalau saya dekatin di link ini nanti bisa dilihat di bagian bawah sini. Nanti itu sepertinya bukan ke alamat yang kita inginkan ya. Banyak sekali pengkodean seperti itu ya. Kita coba klik aja deh. Apakah bisa menuju ke Google? Oke, ternyata tidak bisa ya. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya itu berupa alamat URL ya? Kalau tadi kan dalam bentuk tag HTML bisa kita jawab ya. Nah, untuk dalam bentuk alamat URL kita bisa tambahkan di hrefnya itu ya dengan perintah pbind seperti ini. Nah, seperti ini ya. Apakah bisa? Kita coba lihat ya. Tapi masih dalam bentuk ini malah tidak terlihat nih. Kita coba lihat. Nah, sepertinya ada kesalahan ya. Ketika kita tambahkan pbind, nanti ini kita buang ya. Nah, seperti ini double bracketnya ya. Oke. Sekarang kita coba lihat. Oke, sudah tidak ada masalah lagi. Tapi apakah bisa diklik? Kita coba lihat di bagian bawah sini nanti kalau kita saya dekatin. Nah, itu sudah betul loh. https://www.google.com. Kalau kita klik, oke, dia sudah bisa menuju ke google.com ya. Oke, jadi kita sudah menjawab dua pertanyaan tadi ya. Bagaimana kalau seandainya datanya berupa dalam bentuk HTML, lalu bagaimana datanya kalau seandainya dia berupa URL. Sebetulnya kita bisa menjawab cukup dengan phtml ini ya. Jadi kita kasih versi yang ketiga misalnya seperti ini. Kita buat seperti ini juga bisa sebetulnya. Jadi di sini saya akan buat misalnya
HTML ya, seperti ini. Misalnya URL, atau saya buat domain ya, seperti itu ya. Ya, bebas ya, domain name misalnya seperti ini. Ya, nah nanti bisa kita buat ya. Di sini lengkap dengan perintah HTML-nya, dan perintah URL-nya ya, dengan href, dengan href seperti itu ya. Jadi kita coba lihat di sini domain name ya, titik 2 href ya, seperti ini ya. Misalnya saya akan menuju ke get bootstrap ini saja ya. Oke, saya letakkan tujuannya, lalu di sini nanti yang akan ditampilkan ya, bootstrap seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat apakah bisa ya. Oke, ternyata bisa juga ya. Jadi sebetulnya kita bisa menjawab dua pertanyaan itu dengan satu perintah saja, yaitu menggunakan v-html ya, seperti ini ya. Jadi dengan v-html menyelesaikan dua permasalahan tadi. Kita coba, kalau kita dekatin nanti di bagian bawah, kiri bawah ini nanti kita lihat di situ adalah tujuannya https://getbootstrap.com. Kita klik. Oke, dia sudah menuju ke sana ya, ke tujuan. Nah, sebetulnya kalau piban ini bisa kita singkat dengan seperti ini. Oke ya, kita coba singkat dengan titik 2 href. Kita refresh ya. Nah, nanti kalau kita lihat di more tool, developer tool, apakah nanti ada kesalahan di sintak kita? Nah, di sini tidak terlihat ya, tidak ada kesalahan. Jadi sama ya, sama saja maksudnya. Oke, kita klik Google. Oke, kita sudah bisa menuju ke Google ya. Kalau ini saya Google 1 misalnya, kita mau lihat perubahannya. Website ini belum berubah ya, kita coba. Kita refresh ya. Nah, ini Google 1 ya. Berarti sudah mengalami perubahan ya. Berarti titik 2 harap ini sebetulnya sudah diimplementasikan tadi ya. Kita hilangkan. Nah, ini kita coba klik ya. Oke. Ya, jadi sudah bisa kita gunakan data dalam bentuk URL atau dalam bentuk sintak HTML ya. Nah, jadi itulah pertanyaan yang harus kita jawab di materi ini ya. Jadi bagaimana kalau seandainya data itu dalam bentuk tag HTML untuk kita tampilkan ya. Yang kedua, kalau seandainya data itu dalam bentuk alamat URL ya. Jadi kita sudah jawab pertanyaan tersebut ya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai tema kita kali ini di masih membahas tentang Vue.js ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.